Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke perkuliahan kedua. Jadi setelah kemarin saya kenalkan dengan apa itu struktur komposit ya. Sekarang kita masuk ke lebih dalam lagi. Jadi bagaimana supaya struktur itu bisa menjadi komposit. Tapi sebelum itu kita mulai dulu dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi ummatin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, jadi struktur komposit itu kan kemarin saya ceritakan ada struktur materi dengan material tertentu, kemudian ada dengan material tertentu, kemudian digabungkan. Nah, tetapi bisa dibilang komposit itu apabila dia menyatu dalam satu penampang yang sama dan tersambung. Nah, untuk menyambung itu digunakanlah yang namanya shear connection atau shear connector. Nah, kenapa namanya shear connection? Nah, nanti kita akan bahas pada perkuliahan ini dan minggu depan dan pertemuan selanjutnya. Oke, nah kemudian contoh paling sederhana dari struktur komposit itu yang banyak dipakai, yang banyak diterapkan di lapangan itu adalah ini ya, struktur lantai. Jadi lantainya dari beton, kemudian baloknya dari baja. Nah, sebagaimana yang ada dilihat di sini, kalau misalkan ini adalah denahnya, katakanlah ini denahnya, ini denah lantai, kemudian ke sana arah Y, ke sana arah X. Yang garis putus-putus ini adalah struktur bajanya ya, balok bajanya, IWF-nya. Nah, ini ada perbedaan desain. Di sini ke sana arah Y, sedangkan ke sana arah X. Tolong diperhatikan ya, yang ke sana arah X, sana arah Y. Nah, ini kalau misalkan kita mendesain yang arah Y, kita mendesain arah Y ini sebagai concrete slab. Jadi sebagai concrete slab yang dia menerus, kemudian menumpu pada balok baja di sini. Jadi balok baja ini tumpuan sendi gitu ya. Kemudian yang kita desain adalah concrete slab-nya. Ini yang arah Y. Sedangkan yang arah X itu beda perkara. Yang arah Y tadi kita mendesain strukturnya sebagai concrete slab ya atau slab beton. Sedangkan yang arah X itu kita desain sebagai komposit, struktur komposit. Nah, ini potongannya di sini nih. Ini kalau adik-adik lihat ini seperti dengan balok T ya. Seperti balok T. Jadi sama halnya dengan balok T. Jadi penampang ini penampang seperti penampang balok T, tapi yang bagian badannya itu adalah baja. Yang bagian atasnya beton, concrete slab-nya. Nah, si baja di sini, ini ya, steel member has not been described as beam. Jadi steelnya ini, bajanya ini tidak dianggap sebagai balok, tidak dianggap sebagai balok karena dia posisinya seperti balok T, kondisinya seperti balok T beton gitu. Si baja ini itu bersifat seperti tulangan tarik. Jadi dia dianggap bekerja untuk menahan tarik di tengah bentangnya. Sedangkan untuk compressionnya, karena kalau lentur kan seperti ini ya, lentur itu yang atas menahan compression, yang bawah menahan tarik ya, menahan tension. Nah, yang compressionnya ditahan oleh concrete slab-nya dengan lebar efektifnya. Jadi penampang betonnya yang di atas itu menahan compression, sedangkan bajanya yang di bawah itu menahan tension. Jadi dia tidak dianggap sebagai beam baloknya, si bajanya, tapi dianggap sebagai satu penampang kompositnya. Itu gabungan antara bajanya untuk menahan tension dan konkretnya untuk menahan compression. Seperti itu. Nah, kemudian contoh penerapan yang lain ya, di building ya, di building bukan di bridge, di bangunan ya, bangunan bukan di jembatan ya. Itu komposit itu seringkali di apa namanya diaplikasikan dengan steel sheeting ya, steel sheeting. Tulisannya seperti nih, steel sheeting. Nah, steel sheeting ini kalau ada pernah dengar yang namanya plat bondek. Nah, mirip seperti itu. Jadi bentuknya sheet, lembaran gitu, baja lembaran. Jadi dia berfungsi sebagai bekisting sekaligus sebagai tulangan bagian bawah sekaligus sebagai ya ini jadi penampang komposit ini jadinya seperti itu. Jadi kalau di bangunan, di gedung itu seringkali dipadukannya tidak hanya dengan tipe ini. Jadi tidak hanya dengan ada baja IWF, kemudian ada concrete slab, terus disambung pakai ini shear connection. Tidak hanya seperti itu, tapi kadangkala juga
dipadukannya dengan steel sheeting ini, atau yang lazim di lapangan itu disebut plat bondek, seperti itu. Yang dia, ya contohnya seperti ini nih. Jadi bawahnya ada IWF-nya, kemudian steel sheeting, kemudian cor, atau juga saya rasa pernah juga, sudah banyak juga digunakan sekarang. Yang bawah ini tetap beton ya, beton, kemudian diberi lembaran bondek, kemudian langsung cor. Jadi ini komposit juga. Komposit antara steelnya kan ini nih, steelnya. Steel lembaran, kemudian dikompositkan dengan beton dan tulangan, seperti itu. Jadi tanpa balok IWF. Kita membahas ini sebagai komposit slab gitu, atau plat komposit. Kemudian penerapan yang lain itu seperti ini nih. Jadi dipadukan dengan IWF. IWF, kemudian ini plat, kemudian ini IWF, ada steel sheeting-nya, kemudian ini IWF-nya di dalamnya si beton, seperti itu. Ini contoh-contoh penerapan sih, seperti itu.